Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi dasar pada router MikroTik. Di sini kita sudah memiliki sebuah topologi jaringan. Kita memiliki sebuah router MikroTik yang sudah terkoneksi ke internet menggunakan interface Ether 1. Nah, router tersebut juga terkoneksi ke sebuah jaringan LAN pada interface Ether 2 yang memiliki IP address sekian. Nah, jadi kita akan melakukan konfigurasi pada router MikroTik, di mana konfigurasinya akan kita buat seperti pada contoh topologi ini. Nah, jadi pertama-tama kita akan coba melakukan login ke router MikroTiknya menggunakan komputer yang ini. Kita nyalakan komputernya. Nah, setelah menyala, sekarang kita akan melakukan login ke router MikroTiknya. Nah, untuk melakukan konfigurasi ke MikroTik, kita bisa menggunakan beberapa cara. Kita bisa menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan web browser. Nah, pada contoh konfigurasi ini kita akan menggunakan Winbox. Jadi kita jalankan Winbox-nya. Nah, kemudian pada menu Nickboard ini kita bisa melihat interface dari router MikroTik yang terhubung dengan komputer yang kita gunakan untuk melakukan remote. Nah, jadi kita bisa melihat informasi MAC address maupun IP address-nya. Jadi karena router MikroTik ini masih baru, belum ada konfigurasi, untuk melakukan konfigurasinya kita harus connect menggunakan MAC address dari router MikroTiknya. Kita klik pada bagian MAC address. Nah, kemudian pada login itu defaultnya adalah admin, passwordnya defaultnya adalah kosong. Nah, pilih connect. Nah, setelah terkoneksi dengan router MikroTiknya, kita bisa melihat beberapa tampilan menu. Jadi pertama-tama kita coba lihat pada menu interface. Nah, pada menu interface ini akan ditampilkan semua interface yang ada pada router MikroTiknya. Nah, pada contoh konfigurasi ini, router MikroTik yang kita gunakan itu memiliki 4 buah interface Ethernet. Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Di mana nanti Ether 1 ini itu akan terhubung ke ISP ke sini. Sedangkan Ether 2 itu akan terhubung ke jaringan LAN. Nah, di sini pada bagian sebelah kiri ada keterangan R. R ini maksudnya adalah running. Nah, jika dia running ini berarti interface tersebut sudah terkoneksi dengan baik menggunakan kabel jaringan jika menggunakan Ethernet. Nah, adapun untuk interface Ether 3 dan Ether 4, seperti kita lihat pada topologi jaringan ini, itu tidak terkoneksi ke interface manapun, tapi statusnya adalah R. Ini karena router MikroTik yang kita gunakan ini itu adalah virtual. Nah, adapun nanti kalau di router MikroTik yang realnya, apabila sebuah interface tidak terkoneksi, maka keterangan di sebelah kiri dari interface itu kosong. Nah, setiap interface yang ada pada router MikroTik itu kita bisa ganti namanya untuk memudahkan kita melakukan konfigurasi. Misalkan pada contoh ini Ether 1 kita bisa namakan dengan internet. Caranya tinggal di double klik pada interface-nya. Pada bagian name kita isikan internet. Kita klik apply, oke. Nah, pada Ether 2 kita juga rename, kita kasih keterangan nama Ether 2 strip LAN. Nah, kita juga bisa melakukan disable interface pada router MikroTiknya. Jadi untuk melakukan disable, tinggal kita blok step interface yang ingin kita disable, kemudian kita pilih tanda silang merah ini, yaitu disable. Tinggal diklik. Nah, otomatis interface-nya langsung terdisable. Oke.
Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan IP address pada interface Ether1. Jadi interface Ether1 ini itu terhubung ke internet, ke ISP, di mana ISP pada contoh kali ini IP-nya adalah 192.168.137.124. Nah, adapun pada interface Ether1 kita menggunakan IP address 192.168.137.2/24. Nah, untuk memberikan IP address, kita masuk ke menu IP, ke menu address. Ini kita hapus dulu. Ini adalah IP defaultnya dari Rotor Mikrotik. Kita hapus, kita pilih add. Nah, address kita masukkan IP address dari Rotor Mikrotiknya. Di sini 192.168.137.2. Nah, pada bagian network kita bisa kosongkan saja, tapi pada bagian addressnya kita tambahkan katakan /24 seperti ini. Nah, pada bagian interface kita pilih interface mana yang akan kita berikan IP address yang ini, yaitu Ether1 internet. Kita pilih apply, kita pilih OK. Nah, sekarang kita coba ping ke IP address ISP-nya. Kita buka terminal, kita pilih ping, ketik ping spasi IP address dari ISP-nya 137.1. Oke, sudah replay, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Nah, selanjutnya kita berikan lagi IP address untuk interface Ether2. Ini caranya sama kayak tadi. Saya zoom dah. Saya zoom dulu. Nah, IP address at 2.8.2551/24. Interface-nya adalah LAN. Apply. Oke. Nah, sampai tahapan ini router Mikrotik kita sudah memiliki dua IP address, yaitu 192.168.137.2 pada Ether1 dan IP address 192.168.251/24 pada interface Ether2 LAN. Nah, selanjutnya supaya router Mikrotik kita bisa terhubung ke internet, kita harus mengisikan beberapa konfigurasi lagi. Konfigurasi tersebut adalah IP gateway dan DNS. Nah, IP gateway itu merupakan IP address dari ISP. Adapun DNS itu kita bisa menggunakan IP address dari ISP tersebut atau juga menggunakan DNS dari DNS server yang lain, misalkan DNS-nya Google. Nah, caranya adalah klik IP, kemudian pilih route. Nah, di sini ada beberapa tabel routing yang sudah terbentuk. Ini terbentuk secara otomatis. Jadi setiap kali kita membuat IP address pada sebuah interface, itu akan terbentuk tabel routingnya secara otomatis pada router Mikrotik juga. Nah, sekarang kita akan membuat IP gateway-nya. Caranya klik add. Sebentar. Ini pilih add. Nah, destinasi address-nya dikosongkan seperti ini. Gateway-nya dimasukkan IP address dari ISP 137.1. 137.1. Nah,
Sebentar. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, setelah kita mengisikan gateway, selanjutnya adalah kita memberikan alamat DNS server pada router mikrotiknya. Caranya, dari menu IP, pilih DNS. Nah, pada bagian server kita bisa isikan alamat DNS server dari internetnya. Kita bisa mengisikan IP address dari ISP-nya, atau kita juga bisa menggunakan DNS server yang lain, misalkan DNS servernya Google. Nah, kemudian pilih dicentang pada bagian Allow Remote Request. Ini bertujuan supaya IP router mikrotik kita nantinya bisa dijadikan IP DNS oleh komputer-komputer yang ada pada jaringan LAN. Kita pilih apply, kita oke. Nah, sampai tahapan ini harusnya sekarang router mikrotik kita sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba ping ke google.com. Perhatikan, saat ini routernya sudah bisa terkoneksi dengan internet. Nah, langkah selanjutnya, setelah router mikrotik kita berhasil terkoneksi ke internet, sekarang kita harus melakukan konfigurasi bagaimana caranya agar komputer-komputer yang ada pada jaringan LAN itu juga bisa terkoneksi ke internet melalui router mikrotiknya. Nah, untuk melakukan hal ini, pada router mikrotik kita harus mengkonfigurasi firewall NAT-nya. Nah, caranya adalah dari menu IP, pilih firewall, kemudian pada bagian NAT, pilih add. Nah, di sini pada change-nya diisikan source NAT, kemudian pada out interface adalah interface pada router mikrotik yang terkoneksi ke ISP, yaitu Ether1 internet. Action-nya pilih masquerade, di apply dan di OK. Nah, ini saja konfigurasinya. Nah, adapun pada komputer-komputer yang ada di jaringan LAN, kita harus melakukan konfigurasi IP address. Kita lakukan open network and sharing center. Dan di sini area connection properties. Nah, isikan IP address pada komputer klien. Pastikan bahwa IP address yang digunakan pada komputer klien itu satu network dengan IP address pada router mikrotiknya, tepatnya pada Ether 2, karena komputer klien terhubung ke router mikrotik menggunakan Ether 2. Nah, jadi pada komputer klien kita setting IP address-nya sesuai dengan IP address yang satu network dengan router mikrotik pada Ether 2-nya. Di sini routernya menggunakan 251. Nah, sehingga pada komputer klien kita bisa menggunakan 252. Pada bagian default gateway, kita harus isikan IP address dari router mikrotiknya. Pada DNS server juga sama, 2551. Kita juga bisa memasukkan DNS-nya Google misalkan. Pilih OK, apply. Nah, seharusnya pada komputer klien itu juga sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita coba uji koneksinya menggunakan perintah ping. Nah, perhatikan, komputer klien sudah bisa connect ke internet. Kita juga bisa coba menggunakan browser google.com. Nah, oke, sampai tahapan ini semua komputer pada jaringan LAN ini sudah bisa terkoneksi ke internet melalui router mikrotik. Nah, sebenarnya
ada beberapa cara yang bisa dilakukan supaya router mikrotik kita bisa terhubung ke internet. Bisa menggunakan PPOE client maupun bisa menggunakan DHCP client, dan pada jaringan LAN-nya juga kita bisa menerapkan DHCP server pada router mikrotiknya, sehingga setiap komputer klien itu kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP address seperti yang tadi kita lakukan. Nah, tapi ini adalah tutorial pengenalan. Nah, jadi pada tutorial berikutnya kita akan melakukan konfigurasi lebih jauh lagi pada router mikrotik. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.